Berkali-kali Jokowi itu melakukan malfunction dalam urusan bernegara. Sudah mesti di-impeach sebetulnya. Ini bahaya nih orang. Sobat era sekalian, sejak dari awal, sejak dari hari pertama diangkat sebagai para pembantu Presiden Jokowi, para pembantunya ini tidak benar-benar berpikir bagaimana mensukseskan program pemerintahan. Dan at the same time, Presiden Jokowi juga tidak mengelola kementerian ini dengan secara profesional. Jadi sebenarnya kalau kita bicara impeachment yang paling potensial terhadap Presiden Jokowi itu adalah kalau terbukti memang ijazahnya palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat semuanya, kita ambil satu berita ya mengenai Rocky Gerung yang keluarkan pernyataan keras ya, yaitu tadi ya, lagi Rocky keluarkan pernyataan keras, Jokowi pantas dimakzulkan. Apa masalahnya ya? Coba kita bacakan komentar Sobat RH dan terutama terlebih dahulu kita bicarakan apa isinya ya, keberatan Rocky Gerung tersebut. Ini terkait dengan kepercayaan kepada Prabowo tadi ya. Singgung Prabowo dan BIN, Rocky Gerung sebut Presiden Jokowi mesti di-impeach. Why? Oke, kita bacakan. Suara Cianjur.id, pengamat politik Rocky Gerung kembali mengeluarkan pernyataan pedas terhadap Presiden Joko Widodo Jokowi. Ia menilai Presiden Jokowi mesti di-impeach atau dilengsarkan karena sudah berkali-kali melakukan malfungsi urusan bernegara. Berkali-kali Jokowi itu melakukan malfunction dalam urusan bernegara. Sudah mesti di-impeach sebetulnya. Ini bahaya nih orang, kata Rocky Gerung dalam sebuah video di kanal YouTube-nya, dikutip cianjursuara.com. Rocky Gerung mengomentari keputusan Jokowi yang menugaskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengelola informasi intelijen, satu diantaranya dari Badan Intelijen Negara BIN. Rocky mengatakan keputusan Jokowi itu berkaitan dengan ambisi politisnya dan membuat negeri menjadi berantakan. Makin lama kita anggap memang enggak ada kapasitasnya selain keinginan untuk terus berkuasa, kata Rocky. Rocky pun sedikit membandingkan kondisi politik di Vietnam dan Selandia Baru. Seperti diketahui, pemimpin di kedua negara tersebut baru-baru ini mundur tanpa adanya upaya impeachment atau pemakzulan. Sementara negara-negara lain di Vietnam, kita lihat di New Zealand itu ada etika, kata Rocky. Di sisi lain, Rocky menilai langkah Jokowi dapat memberikan kewenangan lebih pada Prabowo Subianto. Hal ini ia nilai sebagai bentuk politisasi BIN, juga perlawanan Jokowi kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ini Megawati Soekarnowati Putri. Rocky menilai BIN sebelumnya adalah institusi yang dikuasai Megawati. Ia juga menyebut ada kedekatan Kepala BIN Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan dengan Mega. Dia, Jokowi, bingung sendiri siapa yang akan menyelamatkan dia. Jadi dengan kata lain, Jokowi punya informasi bahwa BIN itu memang nggak mungkin lagi dia kendalikan dalam upaya untuk bersaing dengan Ibu Mega, tutur Rocky. BIN adalah peralatan Mega, kira-kira begitu, maka peralatan utamanya mesti dipindahkan. Nah, jalan pikiran presiden ini yang justru membahayakan negara, tambah Rocky. Ya, sahabat era sekalian, itu analisis ya, analisis yang bisa kita analisis lagi ya, bagaimana Rocky melihat bahwa langkah Presiden Jokowi itu membahayakan negara, membahayakan institusi pemerintahan, karena membawa institusi pemerintahan dalam dalam ayunan ombak
keinginan entah itu terus berkuasa 3 periode atau perpanjangan masa jabatan atau sekadar meminta perlindungan siapapun yang terpilih nantinya, tetapi instrumen-instrumen pendukungnya harus disiapkan atau dikondisikan terlebih dahulu. Jadi BIN adalah salah satu instrumen pendukung seperti yang saya katakan di awal video sebelumnya ya, bahwa kalau kita bicara mengenai institusi-institusi yang dikuasai oleh Teguh Umar dan institusi yang dikuasai istana, kita melihat bahwa institusi hukum justru lebih banyak berkiblat ke Teguh Umar. Theoretically, kejaksaan ya itu kita tahu bahwa ST Burhanuddin adalah saudaranya dari Hasanuddin ya, TB Hasanuddin, yang tidak lain adalah kader senior di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lalu KPK diduga dekat dengan BIN, jadi Firly. Jadi masih dalam kendali Teguh Umar plus BIN sendiri. Jangan lupa di awal periode kedua masa pemerintahan Presiden Jokowi itu BIN ditarik koordinasinya langsung di bawah Presiden, tidak lagi di bawah Kemenko Polhukam. Jadi tidak heran di sini sepertinya Kementerian Politik Hukum dan Keamanan tidak dilibatkan. Jadi baliknya ke Kementerian Pertahanan. Jadi soal dia percaya siapa. Ini sama seperti ketika menanggulangi hal yang terkait dengan COVID-19 yang dipercaya Luhut Binsar Panjaitan yang tidak lain adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Harusnya kan yang dipercaya itu Menteri Koordinator Pembangunan Sumber Daya Manusia yang membawahi Kementerian Kesehatan, lalu Menteri Kesehatan. Karena governance-nya kan kalau dia bencana darurat kesehatan masyarakat, leading sektornya harusnya Menteri Kesehatan. Kalau dia darurat bencana nasional, leading sektornya harusnya Kepala BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, BNPB ya. Tapi yang terjadi adalah justru Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi leading sektor. Bukan karena kementeriannya tetapi lebih pada sosok personalnya. Nah, ini dari sisi good governance, clean government memang bermasalah karena menyalahi undang-undang. Jadi inisiatif Presiden Jokowi sering bermasalah, termasuk juga misalnya membangun food estate, tiba-tiba diserahkan kepada Menteri Pertahanan. Tapi ternyata konsep yang dibawa Prabowo ini ternyata tidak diserahkan penuh juga. At the same time dia menyerahkan juga urusan ini kepada Erick Thohir, kepada Luhut Binsar Panjaitan juga, karena ternyata program ini kalau berhasil itu justru akan mendongkrak popularitas dan elektabilitas dari Prabowo Subianto. Karena itu tidak diizinkan untuk hanya dinikmati dalam tanda kutip oleh Prabowo Subianto. Jadi Sobat Era sekalian, sejak dari hari pertama diangkat sebagai para pembantu Presiden Jokowi, para pembantunya ini tidak benar-benar berpikir bagaimana mensukseskan program pemerintahan. Dan at the same time, Presiden Jokowi juga tidak mengelola kementerian ini dengan secara profesional. Jadi misalnya dia membiarkan Erick Thohir berkampanye sejak hari pertama. Dia membiarkan Luhut Binsar Panjaitan masuk semua lini, bahkan lini politik pun dia masuki. Itu sudah jadi rahasia umum. Dia biarkan Prabowo Subianto pun main di food estate karena penugasannya. Tapi Prabowo jauh lebih tertib dibandingkan yang lainnya. Maka yang terjadi adalah ya kekacauan, miskoordinasi. Termasuk juga dia biarkan punggawa-punggawanya main bisnis, sehingga ada beberapa kasus seperti misalnya investasi Telkomsel di GoTo, kemudian masalah di Rekin, rekayasa industri, undang-undang Minerba yang memberikan perpanjangan sampai 10-20 tahun dan lain sebagainya. Jadi banyak soal Sobat Era sekalian yang membuat manajemen pemerintahan jadi bermasalah. Tetapi kalau kita balik kepada isu impeachment atau pemakzulan, kita harus uji apakah mismanagement, apakah incapacity itu akan bermuara pada pemakzulan. Karena ayat-ayat pemakzulan itu ayat-ayat yang sangat rigid, tapi tidak rigid 100% juga. Jadi seorang presiden bisa dimakzulkan, termasuk wakil presiden, kalau dia melakukan pelanggaran hukum. Nah, berupa pengkhianatan terhadap negara, kemudian korupsi, tindak pidana suap, atau tindak pidana berat lainnya, atau tidak lagi memenuhi syarat. Nah, tindak pidana berat lainnya itu kita lihat di mana yang hukumannya di atas 10 tahun atau melakukan perbuatan tercela. Jadi sebenarnya
kalau kita bicara impeachment yang paling potensial terhadap Presiden Jokowi itu adalah kalau terbukti memang ijazahnya palsu. Nah, so far itu kan masih berproses di Pengadilan Negeri Surakarta dalam kasus pidana. Tapi itu bisa mengonfirmasi apakah memang tudingan jaksa itu proven, terbukti bahwa Presiden Jokowi itu ijazahnya asli dan Bambang Tri serta Gus Nur menyebarkan berita bohong. Sampai sekarang dakwaan jaksa itu tidak didukung, tidak di backup oleh alat bukti yang kuat. Itu persoalannya. Nah, kalau itu jauh lebih potensial untuk bisa melengsarkan Presiden Jokowi sesungguhnya kalau ditindaklanjuti. Kalau ini masih terlalu sumir ya, karena di situ bisa masuk melakukan tindak pidana berat lainnya kalau seandainya masuk pada pemalsuan dokumen yang ancaman hukumannya 5 tahun, kalau misalnya 5 tahun lebih, kemudian bisa juga melakukan perbuatan tercela dianggap, dan yang paling penting adalah sudah tidak memenuhi lagi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Jadi syarat yang sifatnya measurable itu adalah punya ijazah SMA sekurang-kurangnya. Kalau itu jauh lebih dekat ya, dibandingkan penugasan Prabowo Subianto. Jadi penugasan Prabowo Subianto ini sobat era sekalian, Menteri Pertahanan, bisa dilihat sebagai upaya untuk menggeser pengaruh BIN ya, yang lebih jauh, lebih dekat kepada Megawati ketimbang kepada istana. Jadi melalui tangan Prabowo Subianto yang relatifly diterima juga oleh Megawati, maka sesungguhnya adalah yang terjadi adalah bagaimana mengurangi pengaruh BIN terhadap sokongannya terhadap Presiden Jokowi. Karena kalau kita lihat seperti yang saya katakan, institusi pemerintahan itu justru lebih banyak yang berkiblat ke Teguh Umar dalam ranah hukum ini. KPK, BIN, Kejaksaan Agung itu justru berkiblat lebih banyak kepada Teguh Umar. Nah, ini satu soal ya, sobat era sekalian, yang kita lihat struggle for power, dan ujung-ujungnya ya bisa 3 periode, bisa perpanjangan masa jabatan, bisa juga kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, bisa juga penundaan pemilu dan lain sebagainya. Jadi sepertinya data intelijen itu bisa digunakan sebagai alat legitimasi. Tapi sekali lagi, kalau ini dikatakan sebagai hal untuk masuk kepada impeachment, rasanya masih terlalu jauh. Yang ceto welo-welo yang jelas itu kalau terbukti ijazahnya palsu. Nah, itu jelas, udah sangat jelas itu kelihatan betul. Tetapi sekali lagi, impeachment hanya bisa dimulai kalau ada inisiatif dari DPR. Kalau tidak ada ya nggak bisa. Kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri, ya itu tanpa harus proses impeachment. Betul sekali ide dan pendapat Bung RG tentang Jokowi. RG kritiknya pakai fakta, nggak asal kritik, makzulkan aja. Ya Allah, kalau ini benar berarti kita udah dibohongi dari 2014. Oke, sobat era sekalian, kalau dibacakan semua pasti mengandung pro dan kontra ya. Jadi sekali lagi ya, itu harus based on constitutions. Makanya saya katakan kalau dasarnya adalah konstitusi, yang paling bisa dijadikan entry point itu soal ijazah itu yang sampai sekarang jaksa pun belum melandaskan dirinya pada informasi adanya ijazah yang asli. Jadi dia mendakwa orang tanpa kejelasan sesungguhnya. Itu soalnya ya. Oke, kita akan lihat bagaimana hari-hari ke depan. Tetapi sekali lagi, sejak perubahan konstitusi, isu pemakzulan itu senantiasa ada, tetapi belum ada sampai sekarang yang dimakzulkan dengan klausul impeachment yang baru, yaitu pasal 7A, 7B Undang-Undang Dasar 1945. Itu perubahan yang ketiga ya. Sobat ada sekalian, itu saja. Kita akan lanjutkan mengambil satu tema lagi ya yang menarik, antara lain bahwa Nasdem dan PKS memuji AHY. Apakah AHY akan menjadi muara dari kesepakatan itu atau tidak? Nanti kita lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Sahabat era sekalian, saya akan mengupdate ini analisis dari Fadila ini ya, Rizal Fadila, dan
Ini menarik ya, karena analisis ini tentu beda dengan berita ya. Analisis kan sebagian dari analisis itu harapan, sebagian barangkali spekulasi, sebagian adalah kecenderungan. Nah, coba kita bacakan ya, sahabat RH sekalian, dan nanti kita akan ulas. Dan mudah-mudahan sobat RH juga berkenan ya untuk mengikutinya sambil saya kemudian lihat dan kontrol ya. Coba saya bacakan ini. Oposisi menguat. Kemudian Jokowi rehat ya. Kalau mundur kalau mau selamat, saya bilang ngeri amat ya. Makanya kita lihat ya, sejauh mana validitas atau akurasi dari analisis tersebut. Sekali lagi, sobat era sekalian, yang namanya analisis tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Analisis itu adalah sesuatu yang didasarkan pada fakta-fakta tertentu. Oke, coba kita bacakan. Lebaran tahun ini, judulnya kita bacakan, Jokowi piknik sinyal rehat mendekat. Oh ya, saya memakai peci pemberian dari Rektor Universitas Sriwijaya ya, yaitu Profesor Anis Sagap. Terima kasih Prof Anis atas pecinya. Lebaran tahun ini piknik dan full rehat Presiden Jokowi kelihatannya. Tidak ada open house halal bihalal meski dengan menteri sekalipun. Menteri yang menemuinya di Yogyakarta hanya satu, yaitu Prabowo Subianto. Itu pun sowan sebelum bersafari politik pencapresan. Pak Jokowi hilang dari kesibukan Istana Merdeka Jakarta. Berita piknik lanjutan setelah Yogyakarta adalah Gianyar Bali bersama anak cucu. Ada Kaisang, Gibran, juga Bobi Nasution, cucu-cucu Jan Etes, Lembah Mana, Sedah Mira, dan Panembahan Al Nahyan. Dengan kawalan Pas Pampres, keluarga ini bersafari journey melihat pertunjukan burung, bird show, dan harimau putih. Adalah hak presiden dan keluarga untuk jalan-jalan, akan tetapi dengan mengabaikan open house, ritual lebaran sebenarnya cukup mengganggu. Silaturahmi dengan pejabat dan rakyat yang semestinya didahulukan kini terabaikan. Jokowi yang biasa jago dalam pencitraan telah membuang momentum spiritual itu. Adakah piknik dan rehat keluarga ini sebagai sinyal Jokowi sudah lelah, putus asa, dan bersiap untuk menikmati istirahat dari kesibukan istana? Sangat mungkin ada 3 indikasi kuatnya, yaitu: pertama, gagal mengupayakan perpanjangan jabatan 3 tahun dan miskin dukungan untuk amandemen UUD 1945 masa jabatan 3 periode. Partai pendukung presiden yakni PDIP justru menjadi penentang kerasnya. Kedua, masa depan proyek-proyek andalan suram, bendahara sepi, kereta api Cina mangkrak, obor redup, IKN masih mimpi, investor Jepang hengkang, Saudi tidak jelas, Elon Musk pun berkaos hitam, Luhut makin cemberut. Luar biasa ya. Ketiga, perlawanan lapangan sulit diredam, apakah mahasiswa, buruh, purnawirawan, umat Islam. Oposisi semakin menguat dan menggumpal keras. Upaya mematahkan dengan membungkam aktivis ke penjara tidak berefek jera, justru membuat rezim lebih kental berpredikat zalim. Luar biasa, dia menggunakan rima ya. Penjara tak berefek jera ya, membuat rezim tambah zalim ya. Penjara tak membuat efek jera, justru bikin rezim bertambah zalim. Luar biasa. Jokowi bertahan sampai 2024 saja merupakan prestasi atau blessing in disguise. Kendaraan sedang meluncur ke bawah, bukan berjalan datar. Harapan berubah peran hingga berujung bagus atau husnul khotimah tidak terlihat, bahkan semakin tertutup. Jokowi meredup, mentor strateginya AM Hendro uzur karena sakit. Luhut Panjaitan sudah diposisikan musuh bersama. Isu akan mundur pun merebak, sementara Kepala BIN Budi Gunawan tidak berada di kubuhnya. Jokowi kehilangan pegangan. Mungkinkah para Taipan masih setia? Belum tentu. Mereka adalah bandar yang berkalkulasi pragmatis, dapat memegang dan mudah pula melepas. Rakyat sudah berat bertoleransi dan hilang kesabaran untuk tetap memberi mandat. Meski disebut intoleran atau radikal atas sikap kritis atau perlawanannya, nampaknya sudah tidak peduli lagi. Rakyat ingin pengelola negara segera berganti atau berubah. Ada 3 opsi yang mungkin terjadi. Pertama, Presiden Jokowi ditinggalkan baik oleh partai koalisi maupun para menteri. Koalisi sudah retak berjalan sendiri-sendiri.
akan ada menteri yang mengundurkan diri dan reshuffle tidak menolong lagi. KII semua ya. Kedua, Presiden dan Wapres mengundurkan diri hingga triumvirat menggantikan untuk kemudian MPR memilih Presiden, Wakil Presiden hingga 2024. Prabowo Puan mungkin serius sedang mengincar. Ketiga, Jokowi tidak mundur dan bertahan meski hancur-hancuran. Jokowi bertahan meski hancur-hancuran. 2022-2024 menjadi fase babak belur. Resiko siap ditanggung sebagai akhir yang buruk, su'ul khotimah. Untuk pilihan ini Jokowi dan anak-anak terancam penjara. Nampaknya dalam keputusasaan mungkin ditunjang nasihat paranormal, maka pilihan berhenti di perjalanan lebih rasional dan membuka peluang Jokowi dan keluarga untuk dapat selamat. If he is lucky, itu jika Pak Jokowi masih beruntung. Jika beruntung, FNN, Bandung 7 Mei 2022. Ngeri amat. Jadi sobat era sekalian ya, apa yang ingin saya katakan bahwa politik itu begitulah. Ada pro dan kontra ya, ada yang bikin analisis seram-seram ya, ada yang katakanlah berharap kekuasaan cepat berganti karena dia tidak menjadi bagian dari kekuasaan, atau kekuasaan bertahan lama karena dia menikmati kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini lumrah saja terjadi, dan dalam negara demokrasi biasa-biasa saja memberikan sebuah analisis baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan kekuasaan ya. Nah, soalnya adalah ada yang ingin saya garis bawahi ya, soal tradisi bernegara, tradisi bertata negara. Harapan yang paling idealnya adalah Presiden Jokowi bertahan hingga 2024, tentu dengan perbaikan di sana sini, terutama yang terkait dengan bagaimana menegakkan good governance dan clean government. Jokowi tidak cawe-cawe dalam perhelatan 2024, tidak perlu menyiapkan putra mahkota, cukup menyiapkan sebuah transisi pemerintahan yang baik saja. Nah, itu sudah lebih dari cukup, more than enough. Tapi kalau Jokowi misalnya menyiapkan transisi pemerintahan untuk agar pemerintahannya bertahan ya, maka disitulah akan terjadi permasalahan. Sebagai contoh misalnya, hari belakangan ini rasanya beberapa menteri Jokowi tidak fokus lagi pada pekerjaannya, karena kesibukannya adalah mengurusi hal-hal di luar portofolionya, karena mereka sedang mematut diri untuk menjadi calon presiden. Di situ ada Erick Thohir, ada Erlangga Hartarto, ada Sandiaga Salahuddin Uno, kemudian ada siapa lagi? Ada Prabowo Subianto, kemudian ya, jadi paling tidak 4 atau 5 orang di dalam kabinet sedang mematut-matut diri agar mendongkrak popularitas dan elektabilitas mereka. Sekali lagi, Prabowo Subianto, Erlangga Hartarto, Sandiaga Uno, Erick Thohir, ya, 4 orang yang diperkirakan bakal maju. Lalu Puan Maharani, Ketua DPR, wajar ya, karena dia pemimpin lembaga independen, lembaga yang tidak terikat dengan eksekutif dan presiden. Dan berikutnya adalah Ganjar Pranowo yang juga dipersepsi bagian dari rezim. Juga semua sedang mematut-matut diri ya, mempercantik diri ya, memberikan pencitraan yang lebih baik, termasuk Gubernur Anies Baswedan. Dan jadi we must be fair, semuanya sedang melakukan hal itu sobat era sekalian. Tetapi bagi pemerintahan Presiden Jokowi, kalau itu dilakukan dan dibiarkan, maka sisa masa jabatan yang 2 tahun ini sangat tidak efektif. Sangat tidak efektif. Jadi eskalasi keburukan itu semakin menguat dan bisa jadi kemudian negara ini sinking, terjun bebas. Karena masalah-masalah sudah tidak dipikirkan lagi pemecahannya, yang dipikirkan hanyalah bagaimana mematut-matut diri untuk kontestasi 2024. Nah, ini yang sebenarnya yang harus diwaspadai oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Lalu apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi? Pertama, harapannya adalah pergantian kekuasaan itu berjalan normal. Tidak perlu dengan impeachment, tidak perlu dengan pengunduran diri ya seperti tahun 98, tetapi dengan election periodically. Jadi secara periodik, pemilu itulah yang kemudian mengkoreksi kepemimpinan, dan Presiden Jokowi kan sudah 2 periode, jadi harusnya tidak ada beban lagi, tidak ada lagi yang perlu dirisaukan, cukup menyiapkan transisi yang baik ya, ikhlas ya, dan berusaha memperbaiki kondisi dalam 2 tahun terakhir masa pemerintahannya, termasuk misalnya soal penegakan HAM, termasuk kasus KM50 misalnya, termasuk kemudian juga soal IKN dan lain sebagainya, sehingga ketika dia berhenti, damage yang dihasilkan itu minimalis.
dan hal-hal yang baik itu menjadi maksimalis. Nah, inilah yang bisa menyelamatkan Indonesia sesungguhnya. Tapi menghadapi menteri-menteri yang tidak fokus lagi, ya tidak ada cara lain, ganti menterinya. Karena Presiden Jokowi harus berkomitmen untuk tidak cawe-cawe dalam 2024, karena kalau dia cawe-cawe maka dia menyiapkan putra mahkota. Nah, putra mahkota inilah yang kemudian bisa memanfaatkan jabatan dan diberikan keleluasan untuk mematut diri agar populer atau dengan berharap elektabilitas makin membaik. Sobat Era sekalian, itu yang diharapkan ya, karena kita ingin demokrasi ini berjalan secara baik.